Sebelum laga pamungkas dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda sudah kena apes duluan. Adalah tim nasional Indonesia yang baru-baru ini harus menghadapi realita dengan dihukum oleh FIFA terkait pelanggaran kursi supporter untuk bagian tribun stadion. Kendati demikian, walau adanya hukuman tersebut bahwa laga kandang melawan Tiongkok di SUGBK itu akan dipadati oleh mayoritas fans Garuda. Bahkan soal tiket antara Timnas Indonesia versus Cina yang dirilis per hari ini sudah mulai ludes terjual. Hal ini dibuktikan banyaknya fans Garuda yang kecewa karena tak kebagian tiket Timnas Indonesia versus Cina. Sayangnya, PSSI menjual tiket yang terbatas dan tidak akan sebanyak sebelum-sebelumnya. Pasalnya, FIFA menjatuhkan hukuman yang salah satu aksinya pengurangan 15% jumlah tiket penonton saat melawan Cina. PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas dengan menutup sekitar 15% dari kursi yang tersedia. Ujar anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Belum lagi, mayoritas fans Garuda sudah banyak yang memahami soal skema pembelian tiket untuk laga kandang di GBK melawan Cina dengan memakai Garuda ID, jadi tak kaget jika tiket ludes dengan cepat. Apalagi mengingat laga kali ini adalah laga penentuan Timnas Indonesia, tentu antusiasme supporter lebih tinggi dari laga-laga sebelumnya. Meski terkena sanksi FIFA dan harus menjalani laga dengan pengurangan 15% kapasitas penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, semangat untuk mendukung Garuda tak pernah surut. Dukungan mungkin tak sebanyak biasanya di tribun, tapi semangatnya tetap penuh, tetap membara. Bagi yang kebagian tiket, jadikan hal ini sebagai pelajaran agar jangan sampai hal ketika melawan Bahrain terjadi lagi. Bagi yang tak kebagian tiket, ya mari kita bersama-sama berdoa untuk timnas tercinta kita. Diremehkan, pakar dan pelatih timnas Malaysia, media Vietnam ngamuk sejadinya. Media Vietnam geram bukan main saat timnas mereka diremehkan pakar sepak bola dan pelatih timnas Malaysia. Publik Vietnam benar-benar dibuat dongkol dengan pernyataan pakar sepak bola dan pelatih timnas Vietnam. Semakin banyak bermunculan intrik-intrik menarik jelang duel timnas Malaysia melawan timnas Vietnam nanti. Pertemuan keduanya akan tersaji di laga kedua grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni 2025. Peter Klamovski berharap bisa memutus kutukan Malaysia tak pernah menang dari Vietnam selama lebih dari 1 dekade. Pelatih asal Australia itu membawa misi besar bisa menumbangkan Vietnam dan membuka sejarah baru Malaysia. Kami belum pernah menang melawan Vietnam selama lebih dari 1 dekade, kata Peter Klamovski. Itu menjadi motivasi bagi seluruh tim, banyak orang yang berpikir kami bisa menang di laga nanti. Akan tetapi, kami harus rendah hati dan realistis dalam 16 pertemuan melawan Vietnam. Kami hanya menang 2 kali. Selain itu, Peter Klamovski juga merasa duel melawan Vietnam merupakan tantangan besar bagi Malaysia. Ia berharap timnya berada dalam kondisi yang baik agar bisa mengubah sejarah pertemuan kedua kubu. Tantangan terbesar kami saat ini adalah mengubah sejarah untuk memenangkan pertandingan penting mendatang. Saya berharap tidak terjadi hal yang tak diinginkan terhadap timnas Malaysia dan para pemain dalam kondisi prima, bungkas Klamovski. Sementara itu, Muhammad Fauzi Pilus yang merupakan pakar sepak bola Malaysia memberikan sindiran menohok untuk Vietnam. Fauzi Pilus tak menampik bahwa Malaysia harus berhati-hati saat melawan Vietnam dalam laga nanti. Namun, timnas Malaysia dirasa tidak perlu terlalu khawatir karena Malaysia punya persiapan matang, yakni dengan laga uji coba melawan Tanjung Verde, tim yang dinilai lebih kuat segalanya dari Vietnam. Saya tidak menampik Malaysia memang perlu berhati-hati dalam pertandingan melawan Vietnam. Namun kita juga tidak perlu terlalu khawatir. Persiapan sebelum pertandingan ini sangat penting. Dengan pertandingan uji coba melawan Tanjung Verde diharapkan seluruh tim akan bertambah kuat. Kami tidak takut dengan Vietnam karena kami juga memiliki keterampilan tertentu, kata Fauzi Pilus. Dua pernyataan itulah yang membuat media Vietnam geram bahkan sampai melontarkan kata provokatif.
Menurut Dantri.com.vn, pakar sepak bola dan pelatih timnas Malaysia secara belak-belakan menyatakan perang terhadap Vietnam. Pakar sepak bola dan pelatih timnas Malaysia nyatakan perang terhadap timnas Vietnam sebelum pertandingan menentu. Pelatih Peter Klamoski menyatakan bahwa ia dan anak asuhnya akan mengubah sejarah dalam pertandingan penentu melawan Vietnam. Tepatnya di laga kedua grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, tulis Dantri.com.vn. Seolah tak peduli dengan ocehan pakar dan pelatih Malaysia, media Vietnam ini membanggakan riwayat timnas mereka atas lawan. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia telah dikalahkan sepenuhnya oleh Vietnam, tulis mereka lagi. Dari 13 pertandingan terakhir, skuad Naga Emas berhasil mengalahkan Harimau Malaya sebanyak 11 kali. Dalam konfrontasi teranyar di Piala AFF 2022, Vietnam menggasak Malaysia dengan skor 3-0. Timnas Indonesia bakal menggelar pemusatan latihan atau TC di Bali mulai 26 Mei 2025 sebagai persiapan menghadapi dua laga penting melawan China dan Jepang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, beberapa pemain sudah lebih dulu tiba di Bali. Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, dan Ronaldo Kuateh terlihat menikmati waktu di Pulau Dewata sebelum TC resmi dimulai. Kehadiran Elkan Bagot di Bali juga mencuri perhatian. Setelah lama absen membela timnas, kemunculannya menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan comeback-nya ke skuad Garuda. Pelatih Patrick Kluivert tampaknya ingin memanfaatkan suasana santai Bali untuk membangun kekompakan tim. Dengan fasilitas yang memadai, Bali menjadi pilihan ideal untuk TC kali ini. Pemain Elbrus seperti Tom Hai, Saini Petinama, dan Pratama Arhan diproyeksikan langsung bergabung sejak awal TC. Kehadiran mereka diharapkan menambah kekuatan tim dalam menghadapi dua laga krusial tersebut. China sendiri telah memanggil 28 pemain untuk persiapan menghadapi Indonesia dan Jepang. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan menganggap enteng pertandingan melawan Garuda. Dengan posisi saat ini di klasemen grup C, Indonesia membutuhkan hasil maksimal untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dua laga tersisa akan sangat menentukan nasib tim asuhan Kluivert. TC di Bali bukan sekedar liburan, tetapi momen penting untuk mematangkan strategi dan meningkatkan kekompakan tim. Semoga suasana positif di Pulau Dewata bisa membawa energi positif bagi timnas. Laga melawan China pada 5 Juni di SUGBK akan menjadi ujian pertama. Dukungan penuh dari supporter diharapkan bisa memberikan semangat tambahan bagi para pemain. 5 hari kemudian, Indonesia akan menghadapi Jepang di Suita City Football Stadium. Pertandingan ini akan menjadi tantangan berat, tetapi bukan tidak mungkin untuk meraih hasil positif. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang tinggi, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan kejutan. Ya, semoga TC di Bali bisa menjadi awal dari perjalanan sukses menuju Piala Dunia 2026.